sebetulnya peran dan juga strategi ke depannya dengan dibentuknya Agrinas Pangan ini, Pak? Jadi dengan dibentuknya Agrinas Pangan ini diharapkan kita bisa konsentrasi dari hulu hingga hilir terkait dengan bagaimana melakukan dan memastikan bahwa produksi pangan kita bisa aman, tercukupi, dan diharapkan juga ke depan kita bisa menjadi lumbung pangan dunia gitu, melihat bahwa posisi atau lokasi Indonesia yang sangat strategis sebagai lumbung, bisa menjadi lumbung pangan dunia gitu. Oke, baik. Karena kita adalah negara agraris, jadi kita ini punya matahari sepanjang tahun, harusnya kita bisa memproduksi sepanjang tahun gitu. Oke, baik. Itu adalah target besarnya Target begitu ya. besarnya, Tapi betul. ketika kita bedah satu persatu begitu langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Agrinas Pangan ke depannya, strategi-strategi ke depannya ini seperti apa, Pak? Karena salah satu mandat yang diberikan kepada Agrinas Pangan ini adalah untuk mengelola food estate begitu ya. Langkah-langkah seperti apa ke depannya mungkin dalam beberapa waktu dekat ini? Jadi kami ada 2 langkah strategis, yaitu pertama terkait dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Jadi kita pertama untuk jangka pendek ini kita fokus kepada intensifikasi, karena dengan intensifikasi ini kita tahu bahwa permasalahan petani kita selama ini adalah apa. Permasalahan petani kita selama ini adalah produktivitas lahan per meter per orang itu sangat rendah, sehingga perlu dilakukan langkah strategis dan kami akan menyiapkan mekanisasi secara maksimal untuk mempermudah dan meningkatkan produktivitas petani. Dengan seperti itu harapan kami input pertanian yang lebih rendah, produktivitasnya naik, sehingga kesejahteraan petani bisa terwujud gitu dan tercapai gitu. Oke. Seperti itulah harapan kami, negara bisa berdaulat apabila petaninya sejahtera, dan kita tahu bahwa petani itu menjadi tulang punggung dan bisa menentukan arah daripada suatu negara gitu. Baik, baik, dan termasuk untuk mewujudkan Astacita begitu ya, untuk Betul sekali. swasembada pangan ya. Betul. Baik. Kemudian tadi Anda menyampaikan bahwa fokusnya strategi pertama yang akan dilakukan ini adalah tadi intensifikasi dan juga ekstensifikasi begitu ya, khususnya untuk wilayah ataupun juga untuk pertanian, sektor pertanian begitu ya. Tapi sebetulnya ketika kita mengelola melihat ya komoditas-komoditas yang kedepannya akan dikelola oleh Agrinas Pangan ini apa saja begitu, dan mungkin Anda juga bisa menggambarkan permasalahan di setiap sektor ataupun juga komoditas ini seperti apa? Jadi pertama kita pasti fokusnya kepada padi, karena kan semua orang membutuhkan padi, dan kita tahu bahwa permasalahan kita selama ini kita masih selalu impor, dan dengan pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan didukung oleh Menteri Pertanian Pak Amran ini, kita sudah tahun ini sudah overproduksi. Jadi ini sesuatu yang sangat positif, dan itu pasti itu menjadi tanggung jawab kita untuk mempertahankan bagaimana untuk kita terus bisa menaikkan produksi dan menjaga produksi kita, sehingga tahun ke depannya kita tetap bisa menjamin ketersediaan pangan kita. Kemudian ya berikutnya kan kita tahu bahwa jagung itu menjadi salah satu komoditas pokok, karena semua turunan daripada pakan itu ada campurannya dengan jagung. Kemudian satu permasalahan yang selama ini kita alami itu adalah masalah kedelai. Tapi masalah kedelai yang selama ini kita impor, dan kita sekarang memiliki beberapa varietas dari beberapa perguruan tinggi, kita coba gandeng. Harapan kita nanti kita juga bisa memproduksi kedelai yang selama ini agak ditinggalkan, kurang digemari oleh petani, karena mengolah pertanian kedelai itu agak susah. Ketika panen, ketika nanti mengambil bijinya, nah itu agak susah. Maka dengan mekanisasi, otomatis pada saat panen itu sudah keluar menjadi kedelai yang bersih dan tinggal dimasukkan ke dalam karung. Oke. Ini akan mendorong orang untuk lebih ingin menanam gitu. Oke, baik. Dan
ketika kita lihat juga begitu ya, salah satu tadi sempat disebutkan ya, mandatnya adalah untuk pengelolaan food estate begitu, dan tadi Betul. seperti yang Anda sampaikan juga bahwa memang tampaknya fokus dari Agrinas Pangan ini memang kepada staple food begitu ya, Pak. Dan di satu sisi mungkin Anda bisa menggambarkan begitu ya strategi apa yang akan diterapkan untuk food estate ini, karena sebetulnya sedikit banyak ada beberapa kritik begitu yang disampaikan oleh masyarakat, oleh para penggiat industri begitu berkaitan dengan food estate begitu. Nah, seperti apa mungkin Anda bisa menjawab hal ini? Jadi memang tugas langkah berikutnya adalah kami akan konsentrasi kepada food estate atau ekstensifikasi ini. Dalam ekstensifikasi ini mungkin selama ini banyak orang yang melihat bahwa itu suatu program yang setiap pemerintah mengulang tapi tidak pernah berhasil. Tetapi saya yakin dan saya mencoba mencari permasalahan kenapa kita selama ini tidak berhasil. Jadi ketika saya ditunjuk, saya dengan secara pribadi saya langsung mengunjungi beberapa alat-alat pertanian yang bisa kita gunakan untuk mendukung pengolahan food estate ini, sehingga contohnya seperti ini, kalau kita menggunakan traktor ukuran 50 horsepower itu untuk 1 juta hektar itu kita membutuhkan sekitar 12.000 traktor, artinya itu kan membutuhkan kurang lebih 12.000 operator, membutuhkan 12.000 mekanik dan segala macam. Nah, ini hampir membuat menjadi tidak mungkin, makanya kami melakukan full mekanisasi dengan menaikkan kapasitas produksi. Jadi kita akan menggunakan traktor besar yang satu hari dia tidak mengolah 4 hektar, tapi dia bisa mengolah antara 120 sampai 160 hektar per hari. Nah, sehingga dengan memanage peralatan yang lebih sedikit dan orang lebih sedikit, harapan kami keberhasilan itu pasti bisa kita raih gitu. Jadi strategi kami dengan melakukan full mekanisasi gitu. Oke, baik. Nah, kedepannya mungkin Anda juga bisa menggambarkan begitu ya, strategi mungkin tadi dari sisi produksi begitu ya, kedepannya juga kan tentu akan ada hasil panen dan lain sebagainya begitu. Dan nanti juga kan harus diperjualkan kepada masyarakat begitu, dan hakikatnya juga sebagai BUMN begitu ya, bukan dari sisi bisnis side-nya begitu. Nah, tadi Anda juga fokus lebih kepada seperti apa di tahap awal kepada produksi ya kedepannya. Nah, nanti pengolahan kemudian juga mekanisme untuk sisi dari hilirnya ataupun juga untuk sisi penjualannya akan seperti apa begitu, Pak? Ya, jadi seperti sekarang contoh 11.000 hektar yang kami akan segera melangkah dan mulai ini, kita sudah merencanakan bahwa di dalam compound office itu kita siapkan di situ dari dryer, kemudian rice mill unitnya, kemudian untuk packaging, gudang, dan juga kita siapkan di situ adalah feed mill. Jadi kita nanti ada sisa daripada pengolahan padi itu adalah menir sama dedak. Itu akan kita gunakan sebagai campuran untuk pakan ternak gitu. Jadi kita di situ kita membangun industrinya, sehingga harapannya kita mendekat kepada masyarakat dan itu mendukung dan mendorong untuk masyarakat juga melihat bahwa ini adalah peluang untuk mereka bisa nanam, dan dengan begitu harapan kita mereka lebih termotivasi karena mereka lihat ada pasar di depan mereka yang siap membeli, dan kami setelah itu kami akan juga mendistribusikannya. Nanti kami dalam produksi berasnya itu ada beras medium, ada beras premium. Nah, beras medium itu akan kita serahkan atau kita jual ke Bulog, dan beras premium akan kita langsung jual ke market gitu.